Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan saya Diwono. Saat ini saya diamanahkan ya untuk mengampu dan mengajar mata kuliah desain sistem mekatronika. Bahwasanya desain sistem mekatronika ini di pertemuan pertama kita akan pendahuluan dulu ya. Kenapa sih teman-teman harus belajar desain sistem mekatronika? Yang jelas agar teman-teman tahu bagaimana membuat rangkaian desain yang isinya mekatronika gitu ya. Bukan mechanical-nya aja, bukan elektronikanya aja, tapi ada informatikanya atau pemrogramannya di situ. Nah, sebagai awalan bahwasanya untuk program nanti kita menggunakan simulasi ya, yaitu pakai program FX5U. Lalu untuk mechanical-nya kita juga simulasi, kita sudah menggunakan Factory I/O, di mana di software tersebut itu sudah ada beberapa desain, beberapa mechanical yang tinggal digunakan. Nanti teman-teman itu tinggal mengintegrasikan. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada ya? Jika tidak ada, maka kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Kita mengenai dengan RPS. Oke. Ini RPS-nya ya. Nah, bahwasanya untuk yang akan dicapai pada perkuliahan ini, yang pertama mungkin teman-teman harus tahu dulu bahwa DSM ini mata kuliah wajib ya, bukan pilihan. Jadi kalau misalnya ya teman-teman harus ngulang gitu ya. Untuk jumlah SKS-nya itu adalah 3 SKS. Di sini 1 SKS-nya teori, 2 SKS-nya praktek. Kita ketemu, saya yakin prakteknya akan banyak, melebihi dari 2 SKS, soalnya banyak tugasnya. Oke. Untuk pembelajarannya individu dan kelompok ya, individu dan kelompok. Nah ini, deskripsi mata kuliahnya adalah bagaimana merancang suatu sistem mekatronik secara sistematis. Sistematis di sini artinya terstruktur ya, jadi bagaimana membuat program itu nggak asal-asalan ya, harus ada flowchart-nya dulu, seperti itu ya, sistematisnya di situ. Dengan desain rancangan hingga implementasi rancangan tersebut. Implementasinya kita nggak bikin barang jadi ya, karena kalau barang jadi 1 semester nggak cukup. Implementasinya simulasi dengan pemikiran yang sama. Jadi misalnya conveyor ya, simulasinya juga pakai conveyor. Water level ya. Kemudian simulasinya juga water level. Itu ya. Nah, tujuannya memahami proses desain pada bidang otomasi. Mengetahui metode klasifikasi transfer pada mesin otomasi. Mengetahui tentang proyek kerja klasifikasi transfer, mengintegrasikan faktor I/O, kemudian PBL ya. Oke. Sekarang kita ada PBL, jadi nanti PBL-nya harus mirip-mirip atau harus beririsan dengan desain sistem mekatronika. Tapi PBL di Meka hampir semuanya beririsan ya, hampir semuanya beririsan. Pasti akan mendesain, pasti akan memprogram, pasti akan melakukan elektronika ya, atau wiring. Tapi gimana caranya biar terstruktur gitu ya. Jadi kerjanya itu efektif, tidak berulang-ulang. Yang sering terjadi adalah kerjanya itu berulang-ulang. Kenapa pekerjaannya itu kok bisa berulang-ulang? Pertanyaan seperti itu. Karena tidak direncanakan gitu ya. Misalnya mau buat motor gitu ya, atau buat water level lah misalnya yang gampang ya. Kalian harus tahu dulu mana yang harus dikerjakan. Apakah baknya dulu gitu ya, apakah pompanya dulu, atau apanya dulu. Nah itu harusnya di desain sistem mekatronika itu yang akan dijelaskan. Bagaimana kita bekerjanya itu terstruktur rapi, selesai tepat waktu,
tidak berulang-ulang, harapannya seperti itu. Ya. Oke, nanti pertemuan pertama kita akan membahas fundamental DSM ya. Kemudian nanti pertemuan kedua kita coba membahas mengenai konveyor dan lain sebagainya, lalu sampai ke water level, packaging, soalnya di Factory IO itu udah semuanya udah disediakan. Ada pick and place, ada packaging, bahkan ada robot arm-nya juga ya. Tapi di sini kita pakai pick and place-nya yang bukan robot arm, tapi yang tinggal pakai aja lah output, input, pakainya adalah boolean datanya. Jadi lebih mudah buat mahasiswa. Terus nanti terakhir, bagaimana sih kita mengintegrasikan dari PLC FX5U secara simulasi ke Factory IO. Sederhana aja menggunakan button dan lampu misalnya. Nanti teman-teman tinggal mengembangkan sendiri ya. Misalnya mau pakai konveyor, berarti tinggal ganti address-nya aja. Oke. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Kalau nggak ada kita masuk ke slide lagi. Ini ya, tadi RPS sudah. Ini, desain sistem mekatronika itu apa ya? Mungkin teman-teman pasti tahu ya. Desain sistem, desain mekatronik. Dari belakang dulu ya, biar nggak pusing. Mekatronik itu ilmu gabungan ya, dari kontrol elektronik, elektromekanis, mechanical, digital control, control system, komputer, kemudian dipadukan, dibonding oleh mekatronik. Jadi mekatronik itu isinya banyak, namun hanya kulit-kulitnya ya, kulit-kulitnya. Soalnya karena isinya banyak. Kemudian di sini ada desain, berarti perancangan, ada sistem saling satu kesatuan mekatronik. Nanti intinya adalah desain sistem mekatronik adalah sebuah perancangan untuk sistem ya, untuk hal yang disatukan pada ilmu mekatronika gitu ya. Yang sistem penyatuan berarti nanti ya itu tadi ya, ada mekanikalnya, ada elektrikalnya, ada programnya, dan sampai implementasi kalau dari RPS-nya ya. Jadi implementasi ya. Hanya saja implementasinya yang harusnya misalnya fabrikasi, karena kita terbatas dengan beberapa hal, akhirnya implementasinya dilakukan secara simulasi. Oke. Ini adalah masalah desain ya. Jadi kalau di mekatronika ya desainnya itu ada 3. Yang pertama mechanical, electrical, sama pemrograman. Kalau di mechanical itu biasanya ada namanya as-plan drawing ya. Coret-coret, sketsa gitu ya. Kemudian shop drawing itu adalah hal yang dikerjakan, yang sudah gambar kerja. Kemudian selanjutnya ada as-built drawing ya. As-built drawing itu biasanya kalau kita kerja tidak 100% sama. Biasanya ada hal-hal yang memang harus kita improve. Nah, as-built drawing adalah gambar yang sesuai dengan implementasi yang sudah dikerjakan. Itu ya. Jadi nanti ya ada revisi 1, revisi 2, itu wajar. Jadi dalam proyek itu, dalam pekerjaan proyek, hal-hal seperti itu wajar. Nah, menggunakan perencanaan aja ada beberapa miss dan ada beberapa eksplorasi, apalagi jika tidak ada perencanaan. Nah ini, itu ya. Kalau nggak ada perencanaan lebih parah, seperti itu ya. Bingung, ada perencanaan pasti ada hal-hal yang harus diimprove, yang tidak sesuai dengan gambar. Jadi itu pasti ya. Di proyek itu biasanya seperti itu. Apalagi jika nggak ada perencanaan, itu makin amburadul ya. Elektrikal juga sama seperti itu. Nah kalau pemrograman, teman-teman untuk perencanaannya itu bisa pakai finished state machine, bisa pakai flowchart, atau kalau database ada namanya ERP ya, Enterprise Resource Plan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Nggak ada ya? Ini contohnya nih. Ini contoh dari gambar shop drawing ya. Gambar shop drawing seperti ini. Ini gambar kerja
Biasanya di kamar kerja itu ada etiketnya dan gambarnya jelas, semuanya itu dimensinya itu tercetak ya atau terlabeli, jadi barangnya bisa jadi seperti itu. Oke, ini contoh lain ya, contoh lain. Dan ini adalah contoh menggunakan finish step mesin. Dan ini contoh menggunakan flowchart. Misalnya kita mau program ya, membuat program seperti itu. Bebas. Mana yang gampang diterjemahkan oleh teman-teman, itu yang dikerjakan. Yang basic knowledge-nya ini sebenarnya, teman-teman harus paham pengukuran ya. Konversi unit dari meter ke milimeter ini jangan ditinggalkan. Desain sama imajinasi. Desain itu sebuah seorang engineer itu harus perlu imajinasi ya. Imajinasi muncul itu dari beberapa literasi, sering mendengarkan, sering membaca, sering melihat. Jadi kalau teman-teman itu banyak melihat, banyak mendengarkan, pasti akan muncul beberapa imajinasi. Dan ini pemrograman PLC ya. Yang harus PLC sih, mana yang cocok untuk sistem teman-teman, itu yang harus dikuasai ya. Karena pakai Arduino boleh, pakai apapun boleh lah, nggak harus PLC. Tapi kalau di sini, di mata kuliah ini ya pemrogramannya PLC ya. Gitu. Nanti softwarenya ini ketika kita akan simulasi atau akan praktek untuk mechanical, teman-teman boleh pakai SolidWorks, pakai AutoCAD juga boleh. Electrical boleh pakai AutoCAD electrical atau E-Plan atau apapun. Flowchart biasanya kita pakai Visio ya. Kemudian pemrograman karena kita pakai PLC-nya FX5U, berarti kita menggunakan JXWorks 3 ya. Kemudian di sini ada MX konfigurator sebagai jembatannya biar bisa komunikasi ke factory I/O. Oke. Dan ini tugas ya. Baru pertemuan pertama udah tugas saja ya. Buatlah desain sistem mekatronik sederhana menggunakan konveyor, 3 button. Terus teman-teman nanti ngirim desain mekanikal, desain elektrikal, desain pemrograman sampai keluar BOM-nya ya, sampai keluar BOM-nya. Jadi konveyor itu beli jadi boleh, nggak beli jadi juga nggak apa-apa. Yang penting teman-teman bisa mengira-ngira berapa biaya yang dikeluarkan. Seperti itu ya. Kemudian video produknya upload di YouTube nanti harus ditampilkan wajah pembuatnya. Kalau 2 orang ya berarti 2 orang, terus di situ 2 orang, 3 orang. Itu ya. Terima kasih untuk pertemuan pertama ini. Teman-teman bisa lihat ya ini contohnya. Kalau misalnya kerja di Taiwan sebagai automation engineer itu bisa menghasilkan sekitar 1,2 miliar, 1,2 juta per tahun ya. Sekarang kursnya dolar Taiwan ke Indonesia itu hampir 500 lebih, bahkan 500 lebih ya, 520. Ya kira-kira teman-teman bisa sampai hampir 700 juta ya. 700 juta per tahun gajinya ya. 700 juta per tahun berarti sebulannya ya sekitar 60 jutaan ya, 60 jutaan. Luar biasa ya. Hal yang kita senangi kemudian kita fokuskan, maka kita akan bisa dibayar sebanyak ini. Mungkin dari saya itu aja teman-teman, silakan dikerjakan tugasnya. Sebelum saya tutup ada pertanyaan? Tidak ada ya? Kalau nggak ada, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.